Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Haya Grifadi Tiari dengan NIM 23095111090 dari kelas C yang pada video kali ini akan membahas mengenai optimalisasi pemberian pakan dan pemeliharaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas babi. Berikut adalah dokumentasi ketika saya mengunjungi salah satu peternakan di Denpasar Barat. Pada peternakan ini, saya mengamati terdapat beberapa masalah yang pada slide berikutnya akan saya bahas mengenai masalah ini. Berikut adalah dokumentasi ketika saya mengunjungi salah satu peternakan di Denpasar Barat. Pada peternakan ini, saya mengamati terdapat beberapa masalah yang pada slide berikutnya akan saya bahas mengenai masalah ini. Berikut adalah dokumentasi ketika saya mengunjungi salah satu peternakan di Denpasar Barat. Pada peternakan ini, saya mengamati terdapat beberapa masalah yang pada slide berikutnya akan saya bahas mengenai. Kita masuk ke latar belakang permasalahan. Babi merupakan hewan ternak yang sangat tergantung pada kualitas pakan dan manajemen pemeliharaan untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Namun, masih banyak peternakan, termasuk peternakan yang saya kunjungi, terlihat praktik pemberian pakan dan pemeliharaan yang tidak ideal, yaitu pakan diberikan tanpa takaran nutrisi, lingkungan kandang yang kurang higienis, dan ventilasi yang buruk. Semua ini dapat menyebabkan stres, gangguan pertumbuhan, hingga kematian dini. Beberapa permasalahan yang saya sebutkan tadi yaitu pemberian pakan tidak berdasarkan kebutuhan fisiologis babi, jadwal dan frekuensi pemberian pakan yang tidak teratur, kondisi kandang tidak mendukung kesehatan dan kenyamanan babi, dan kurangnya manajemen sanitasi dan biosecurity. Tujuan dari pembahasan permasalahan ini yaitu menjelaskan prinsip dasar pemberian pakan yang baik dan benar, menyampaikan standar pemeliharaan yang mendukung pertumbuhan dan kesehatan babi, serta memberikan solusi praktis untuk memperbaiki sistem pemeliharaan babi di peternakan kecil. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pembahasan mengenai pemberian pakan. Pemberian pakan harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan babi. Anak babi memerlukan pakan tinggi protein dalam bentuk bubur atau tepung, sementara babi dewasa cukup diberi pelet atau pakan kering. Frekuensi pemberian sebaiknya 2-3 kali sehari, dan jika pakan tidak sesuai kebutuhan, pertumbuhan akan terhambat dan kesehatan babi akan terganggu. Kemudian selanjutnya adalah faktor kandang dalam kesejahteraan babi. Kandang yang ideal untuk babi yaitu kandang yang memiliki ventilasi yang cukup, suhu yang sesuai dengan babi, dan juga tentunya kandang yang bersih. Suhu yang sesuai untuk babi yaitu untuk anak babi 30-35 derajat Celcius dan babi dewasa 20-25 derajat Celcius. Kemudian memiliki ventilasi yang baik untuk mengurangi bau dan risiko gangguan pernapasan. Kemudian, kebersihan kandang berguna untuk mencegah penyakit kulit dan juga diare, lantainya harus kering dan harus dibersihkan setiap hari. Air bersih selalu tersedia di dalam kandang dan juga disinfeksi rutin untuk mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya adalah dampak jika faktor-faktor tersebut diabaikan. Manajemen pakan dan kandang yang buruk menyebabkan babi rentan sakit, tumbuh lambat, dan berisiko mati dini. Induk babi juga bisa stres, produksi susu menurun, dan anak babi tidak dapat bertahan hidup. Kualitas daging pun menurun, sehingga harga jual menjadi rendah. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah manajemen pakan dan pemeliharaan yang baik adalah kunci utama keberhasilan beternak babi. Tanpa nutrisi seimbang dan lingkungan yang sehat, produktivitas dan kesejahteraan babi akan menurun drastis. Peternak harus mulai menerapkan pola pemberian pakan teratur, menyesuaikan komposisi pakan dengan fase hidup, serta memastikan kebersihan dan kenyamanan kandang. Saran yang dapat saya berikan yaitu peternak perlu membuat jadwal pemberian pakan yang teratur dan menyesuaikan komposisi pakan dengan fase pertumbuhan babi. Penggunaan bahan pakan lokal seperti dedak
ampas tahu dan jagung tetap perlu diperhatikan keseimbangan nutrisinya. Kandang sebaiknya dibersihkan setiap hari dan didisinfeksi secara rutin. Selain itu, edukasi tentang kesejahteraan hewan dan biosecurity perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau penyuluhan peternakan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kurang atau kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua.